Everywhere I go, bring the beatbox. 14 September 2022 menjadi hari yang tak terlupakan bagi Roro Fitria, biduk rumah tangga yang baru dibangun seumur jagung dengan pria bernama Andre Irawan di ambang pintu kehancuran. Belum hilang rasa sakit melahirkan sang buah hati, kini ia harus merasakan rasa sakit lainnya. Benarkah KDRT dan perselingkuhan menjadi pemicu keretakan rumah tangganya? Tak ada gading yang tak retak pun dengan kisah cerita asmara wanita berusia 32 tahun ini. Murninya rasa cinta terhadap pria terkasih yang menikahinya melalui ta'aruf pada 21 Desember 2021 lalu diuji dengan masalah yang datang silih berganti. Rasa kecewa semakin hari kian menumpuk hingga tak bisa diterima wanita bernama lengkap Raden Roro Fitria Nur Utami ini. Menggugat cerai ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, kenapa? Karena semua orang pasti punya story ya, punya latar belakang, dan tidak mungkin suatu momen yang seharusnya sangat membahagiakan seperti tempo hari kita terakhir ketemu, Punya anak. ya, kehadiran seorang buah hati Baby Sultan luar biasa. Pasti ada sesuatu hal yang melatar belakangi sehingga Nyai memutuskan hal yang seperti ini gitu. Pasti ada. Jadi alasan. banyak sekali yang Nyai simpan sebenarnya. Dan Nyai lakuin ini untuk kemaslahatan Baby Sultan itu sendiri. Namun, seakan tak terima atas tuduhan sang istri, sangkalan datang dari sang suami. Menurutnya, permasalahan kisruh rumah tangganya ini justru berawal ketika dirinya berpamitan untuk menjenguk sang ibu tercinta yang dalam keadaan kritis. Tak hanya itu, ia pun dilarang untuk menemui sang buah hati tercintanya yang belum genap 1 tahun. Riuh kemelut belum usai, tersiar isu perselingkuhan dan KDRT yang mencuat di tengah drama perselisihan ini. Namun Andre memastikan hal tersebut tak pernah terjadi. Kalau saya sih tegaskan ya, saya mau, ya maaf dengan namanya saya kan duda dan pernah menikah dari zaman dulu sampai detik ini saya nggak pernah KDRT dengan perempuan. Jadi buat saya, ya perempuan itu memang harus dimuliakan sama seperti ibu saya gitu. Jadi prinsipnya seperti itu aja laki-laki gitu. Makanya saya sama anak perempuan saya pun deket gitu. Terserah lah di luar bilang apa, saya maksudnya yang penting yang saya lakukan Allah lihat. Kerikil kehidupan yang dijalani Roro kini bukanlah yang pertama terjadi. Bahkan sebelumnya ia pernah mengalami badai kehidupan yang jauh lebih berat. Pada tahun 2018, artis kontroversial ini dinyatakan sebagai tersangka atas kepemilikan narkoba. Karir dan citra yang dibangun seakan runtuh tak bersisa. Penyesalan yang berujung vonis 4 tahun penjara. Melewati ribuan hari di balik kelamnya tirai jeruji besi dan beratap tangis penyesalan bukanlah hal yang mudah. Terlebih mengharuskan dirinya berpisah dengan wanita yang paling ia cintai, sang ibunda. Menjalani hidup dalam keterpurukan, Roro yang kala itu masih terkurung dalam penjara kembali harus merasakan nestapa sesaat ibunda tercintanya dikabarkan telah meninggal dunia. Derai air mata pun kembali membasahi relung kepasrahannya. Pada nyampein ke saya kan pada takut ya. Cuman dibilang, Ro kamu harus tabah, ada berita yang amat sangat tidak mengenakan. Apa? Bener ya kamu tabah? Iya. Mama meninggal.
Keimanannya seakan sedang diuji. Tak ada tempat pengaduan terbaik selain kepadanya. Air wudhu mengalir menyapu setiap jengkal bagian tubuhnya. Gelaran sajadah panjang terbentang dan tangan mulai menengadah seraya bersimpuh dan mengadu pada sang pemilik semesta. Allah begitu mencintai sosok wanita kelahiran Yogyakarta ini. Betapa tidak, dari balik dinding penjara itulah Roro mampu menghatamkan 30 juz Al-Quran dan rutin mengikuti pengajian keagamaan. Masya Allah. Momen berpulangnya ibunda tercinta menjadi titik balik kehidupan Nyai Roro. Hingga saatnya secercah cahaya hidayah mampu menembus ruang-ruang sempit relung hati Roro. Tampilan yang selama ini menonjolkan kemolekan tubuhnya seketika berubah dengan balutan kain panjang dan hijab yang anggun dan menawan. Karena saya yakin di balik setiap cobaan Allah akan memberikan pahala tersendiri, dan insya Allah jika suatu insan itu bisa pas the exam, bisa melewati exam itu, insya Allah akan dinaikkan derajatnya. Kita naik kelas lagi. Ya, dinaikkan derajatnya. Jadi pada saat itu aku berpikir, ya Allah, aku ikhlas, aku ridho semua ketetapan takdir yang diberikan olehmu dariku, aku akan jalani seikhlas-ikhlasnya, dan aku berikrar ingin hijrah karena ingin mempersembahkan pahala-pahala yang banyak untuk almarhum mama. Dan someday tujuan goal aku adalah, tujuan utamanya adalah ingin memeluk lagi mama, bertemu lagi. Tak terasa 4 tahun berjalan begitu cepat. Hari kebebasan yang ditunggu itu pun datang. Menghirup udara dunia luar dan menantikan pelukan hangat keluarga tercinta adalah yang sangat ia rindukan. Roro hadir sebagai manusia baru, ya, muslimah sejati. Kini menjalani hidup bersama buah hati tercintanya Muhammad Sultan Al-Fatir di tengah peliknya kemelut rumah tangga yang tengah dialami. Roro hanya berharap segala resah segera berlalu. Memang perceraian adalah perkara halal yang dibenci sang Khalik, namun jika itu adalah jalan terbaik, maka tempuhlah untuk menggapai kehidupan terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 227.